Orang Arab seperti halnya kita itu juga memiliki suku-suku, ya, daerah-daerah, ya, dengan komunitas yang berbeda, masing-masing umumnya memiliki dialek atau lahjah yang berbeda sebagai ciri khas karakter. Lahjah namanya, lahjah, dialek. Misal, ya, tidak hanya satu lahjah, tidak hanya satu dialek, ya. Misal saya berikan contoh. Sampai sekarang kalau kita main ke wilayah Palestina, kemudian Lebanon, ya, sebagian Syria, atau sampai ke Mosul di Irak, ya, atau sebagian Afrika, itu ada suku Arab yang tidak bisa mengucapkan a, bisanya e, ya. Kaifa haluk, kaifa halik, madrasah, madrasah, ada, ya. Dari zaman Nabi bahkan zaman jahiliyah ada yang begitu, tidak bisa mengucapkan a, bisanya e. Jadi kalau disebutkan a, e saja, ya. Ini satu saya. Ada yang tidak bisa hum, bisanya him, ya. Atau him mereka sebut hum, ya. Bahkan ada yang nggak bisa him, bisanya himu, ada itu, ya. Jadi kalau disebutkan him, alaihim, mereka alaihimu, ya. Ada yang satu suku nggak bisa alaihim, nggak bisa alaihimu, bisanya alaihum. Jadi kalau bilang alaihim pasti alaihum, ya. Bisa. Ada yang tidak bisa menyebutkan sin, bisanya sod, ya. Jadi kalau misalnya, maaf, disebutkan sin, sirat, mereka baca dengan sod, sirat, ya. Bahkan ada yang tidak bisa sin, tidak bisa sod, bisanya pakai zai, ya. Dia baca dengan zai, zirat, ya. Masya Allah. Jadi macam-macam sukunya. Nah, dari sekian banyak dialek ini, secara umum dialek orang Arab itu terbagi pada 7 dialek. Secara umum. Dipetakan ini, dihimpun ini sejak masa Nabi, karena itulah kemudian Quran diturunkan dengan 7 dialek ini. 7 cara baca, ya. 7 cara baca. Karena itu kita kenal sampai sekarang istilah qiraah sab'ah. Ya. 7 cara baca Quran, qiraah sab'ah. Ada 7 rawinya, ya. 7 pembaca Qurannya, kemudian setiap rawi memiliki 2 qari, ya, 2 orang pembacanya. Nah, jangan dikira baca Quran itu satu model, tidak, ya. Cara baca Quran itu nanti ada 7 berdasarkan 7 dialeknya, cara bacanya, ya. Misal kita baca wadduha pakai a. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Itu qiraat Hafs, yang baca Hafs dari Asim, satu jenis model qiraat. Kalau kita mau baca misalnya dengan suku yang nggak bisa a, bisanya pakai e, maka turun riwayat yang kedua. Disampaikan oleh Hamzah, punya 2 murid namanya Khalaf dan Khallad. Atau bahkan nanti muridnya Imam Nafi' namanya Warash, dia baca pakai e. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu tertawa. Tapi kalau kita bacakan dengan A pada yang komunitas lisannya dengan E, mereka tertawa. Saya pernah bacakan itu, ya, begitu datang mushaf dari Indonesia, kami mengajar saat di Tripoli, ya, saat mengajarkan wadduha itu cekikikan tertawa. Kok begitu ya katanya bacanya? Karena mereka nggak biasa, ya, Masya Allah. Nah, ayat yang dibaca tetap sama, ya, ya. Ayat yang dibaca tetap sama, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Contoh. Maafkan saya, contoh saja, tidak bermaksud membedakan, tapi untuk menampilkan keunikan. Ada orang Medan di sini. Nah, sepeda, dibilang apa biasanya? Sepeda. Ya. Antara sepeda dengan sepeda, bendanya sama nggak? Sama, cuma lisan cara bacanya mungkin yang berbeda satu sama lain. Ya, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh tipologi geografisnya dan sebagainya. Ada di antara mereka, tadi saya sampaikan, nggak bisa baca sin, bilang sin nggak bisa, bisanya pakai sod, ya. Karena itu baca ihdinas siratal mustaqim itu bahkan ada 3 cara. Pakai sod riwayat Hafs, ihdinas siratal mustaqim, kan? Ada bisa pakai sin riwayat Qalun, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada yang tidak bisa pakai sin, tidak bisa pakai sod, pakai zai bisanya. Ada riwayat Qunbul, muridnya Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim, pakai zai, ya.
Jadi ada cara bacanya, semuanya sama cara bacanya, ya. Jadi tidak ada yang keliru, diturunkan berdasarkan dialek orang Arab sehingga memudahkan untuk membacanya. Kita yang di sini pakai riwayat Hafs, ya. Yang ihdinas siratal pakai sad, ya. Kemudian pakai alaihim. Di Libya sana, termasuk Tunisia itu pakai riwayat Qalun. Qalun, ya. Yang kalau him menjadi himu, kadang-kadang menjadi hum, ya. Kemudian sadnya menjadi sin. Jelas sampai di sini? Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir itu bacanya pakai riwayatnya lain, sinnya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Masya Allah, ya. Jadi yang dimaksud dengan qiraat adalah cara baca Al-Quran berdasarkan dialek-dialek Arab ini yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk baca Quran. Jelas sampai sini? Baik. Satu. Jadi disebut dengan apa? Qiraat sab'ah. Ini sudah ada rumusnya dari ulama, ilmunya ada dalam ilmu qiraat, bukunya sudah dikarang, bahkan nazamnya sudah ada, Asy-Syatibiyah. Saya berikan contoh bukunya ini, ya. Ini, ya. Ini contoh bukunya. Yang qiraat sab'ah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ya. Bagaimana cara bacanya? Nanti ada yang sama, ada yang beda cara bacanya. Misal Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu sama. Maliki Yaumiddin bisa dibaca dengan dua cara. Panjang Maliki yang kita baca, bisa pendek riwayat Qalun Maliki Yaumiddin. Boleh, ya. Ilmunya di sini. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Sudah diterjemahkan Nazam Syatibiyah karangan Muhsin Ali, itu dua jilid pengajar di PT IKI, warnanya hijau. Jilid pertama ada 378 halaman, jilid kedua 314 halaman, dua jilid warna hijau, ya. Jadi kalau mau belajar ilmu qiraat silakan. Ini yang dasar. Kalau nanti sudah mahir ini tambah 3 yang masyhur. Yang 7 ini boleh dipakai dalam sholat, ya, boleh, ya. Tapi dipakai sesuai dengan keumuman lahjahnya. Kalau di Indonesia umumnya pakai hafaz, maka jangan coba-coba pakai yang lain. Bisa rame nanti, ya, bisa rame. Saya ngimamin misalnya, kemudian pakai riwayat Warash. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kayaknya orang Betawi nih ustaznya nih. Betawi aja nggak gitu-gitu banget, ya. Jamaah bisa bubar, ya. Maka sesuaikan dengan lahjah yang terbiasa. Tapi mesti kita paham ini 7 bacaan dibaca dalam sholat. Ada lagi 3 riwayat yang kedua. Yang ini 7 disebut mutawatir, disepakati oleh ulama, boleh dibaca dan dipraktikkan dalam sholat. Yang 3 disebut dengan masyhur. Masyhur itu jumlahnya banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai ke mutawatir. Boleh dibaca dalam bacaan Quran tapi tidak boleh dibaca dalam sholat. Tambah yang 4 lagi namanya qiraah syadzah. Syadzah itu qiraah tafsir, bacaan tafsir. Nggak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca dalam Al-Quran, tapi boleh dimaknai dalam tafsir. Jadi jumlah keseluruhan itu ada 14 qiraat. 7 yang disepakati dibaca dalam sholat, 3 hanya baca Quran saja nggak dibaca dalam sholat, dan yang 4 itu qiraah tafsir. Jelas sampai sini? Itulah qiraat. Nah, dalam rangka membaca Quran, baik menggunakan 7 qiraat memilih salah satunya, semua diikat oleh satu hukum Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, mesti dibaca dengan tartil. Mau pakai riwayatnya Hafs, mau pakai riwayatnya Warash, Qalun atau Al-Bazzi atau yang lain sebagainya, semua bacaan itu mesti tartil. Tartil sesuai hukum bacaan. Jadi madnya nggak boleh beda. Ada mad arid disukun, bisa 2, bisa 4, bisa 6, ya. Ada makhrajnya, ada sifatnya. Kalau mau baca lewat riwayat apapun, setiap yang baca mesti tartil. Dari tartil inilah muncul ilmu. Saya agak cepat. Bagaimana supaya bacaan Qurannya benar? Kata Quran mesti tartil, ya. Supaya tartil muncul ilmu, namanya tajwid, ya. Namanya apa? Tajwid, ya. Jadi belajar Quran supaya tartil ini mesti belajar tajwid. Di tajwid itu dijelaskan sifatnya, dari mulai hukumnya, dari mulai hurufnya, makhrajnya, sifatnya dan sebagainya, ya.